Lokasi Cemoro Sewu merupakan pintu gerbang pendakian menuju Gunung Lawu dari jalur Jawa Timur yang biasa digunakan oleh wisatawan yang akan muncak di Gunung Lawu. Perjalanan menuju puncak Gunung Lawu diawali dari pintu gerbang Cemoro Sewu dengan menelusuri jalan setapak berbatu yang sudah tertata rapi di bawah teduhnya pohon cemara yang rindang. Lebatnya hutan cemara yang tumbuh di kanan kiri jalur pendakian setelah melewati gerbang pendakian, sehingga daerah ini dinamai Cemoro Sewu atau Seribu Cemara. Dalam prosesnya, sebelum memulai pendakian akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan briefing tentang aturan selama pendakian. Hal tersebut wajib dilakukan untuk menjadikan perjalanan selama pendakian terasa nyaman dan tanpa hambatan. Kalau naik dari Cemoro Sewu, turun harus Cemoro Sewu juga. Oh gitu. Iya, jangan sampai naik Cemoro Sewu turunnya Jawa Tengah atau di Jawa Timur tapi sisi yang lain. Yang terjadi di 2015 kemarin, yakni kebakaran hutan. Jadi sampai terjadi korban. Korban terbesar kemarin itu adalah 9 orang meninggal di pos 3 ke atas. Karena pendaki yang meninggal dari jalur Cemoro Sewu itu adalah pendaki yang naik dari jalur lain. Oh, tidak lewat itu tadi. Tidak, jadi jalur Cemoro Sewu sudah tutup. Iya. Satu minggu lebih. Ya? Iya. Jadi akhirnya dia naik dari jalur lain, turunnya via jalur Cemoro Sewu. Sobat Ngopi Lestari, hari ini hadir bersama kita KRPH Sarangan bersama Ketua Paguyuban Giri Lawu. Kita akan berbincang mengenai peran giat lingkungan dalam melestarikan alam Gunung Lawu. Selamat siang. Selamat siang. Gimana hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Menteri, saya ingin menanyakan nih, Gunung Lawu kan sangat luas sekali. Nah, ini bagaimana Pak pengelolaannya? Gunung Lawu yang masuk di wilayah RPH Sarangan itu adalah luasnya 1829,4. Itu terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Jadi untuk yang di hutan lindung ada kegiatan untuk wisata naik gunung. Untuk relawannya dari mana saja Pak biasanya? Itu dari Paguyuban Giri Lawu, juga ada Hancala, terus juga dari relawan Rapi, Radio Antar Penduduk Indonesia itu. Nah, untuk mas-mas yang ada di depan saya nih Pak, ini sebenarnya siapa sih? Ya kalau gitu monggo silakan langsung saja dengan beliau-beliaunya ini. Boleh Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Miko dari organisasi Paguyuban Giri Lawu Cemoro Sewu. Basecamp letaknya di depan pintu gerbang pendakian Cemoro Sewu. Boleh Masnya yang samping saya? Perkenalkan, nama saya Agung, sama dari Paguyuban Giri Lawu. Jadi kita dari Paguyuban Giri Lawu yang mana kami relawan yang berada di sekitaran Basecamp Cemoro Sewu yang tugasnya untuk pengamanan jalur pendakian dari Cemoro Sewu ke puncak. Nah, untuk kerjasamanya antara Perhutani dengan Paguyuban Giri Lawu itu seperti apa? Untuk kerjasamanya kita sebagai relawan sudah difasilitasi oleh pihak Perhutani, yaitu tempat untuk kami tinggal di situ. Yakni kami harus ada kontribusi, salah satunya yaitu menjaga keamanan, terus ikut juga melestarikan hutan yang di situ dengan melakukan penanaman, ikut juga sebagai SAR atau rescue-nya bila mana pendaki yang mau naik ke puncak ada cedera atau sampai bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi semisal ada yang cedera sampai ketinggian paling tinggi itu Mas, itu juga ke sana? Betul. Di tempat manapun ketika ada pendakian, yakni Cemoro Sewu sampai puncak,
cedera dimanapun ya kita berusaha untuk melakukan evakuasi. Untuk awal mula nih Mas, berdirinya Paguyuban Giri Lawu itu sebenarnya seperti apa? Oh ya, untuk awal mula itu berdirinya kurang lebih sekitar tahun 1998. Itu dari senior-senior kita itu ada beberapa orang pecinta alam dari kawasan Madiun ya, yang salah satunya yaitu dari organisasi ASMAT, anak asli Madiun itu, dan beberapa orang dari daerah Jawa Tengah, dari Solo dan sekitarnya. Mereka pada masa itu melakukan atau membuat kegiatan, yakni organisasi Paguyuban Giri Lawu tersebut, khususnya ditempatkan di Basecamp Cemoro Sewu, Jawa Timur. Jadi kurang lebihnya ceritanya sedemikian rupa. Jadi sudah hampir 24 tahun ini ya, berarti Paguyuban Giri Lawu berdiri. Untuk fungsinya nih, Paguyuban Giri Lawu itu seperti apa? Selain semisal ada pengunjung yang cedera atau mungkin ada yang lainnya Mas? Mungkin Mas Miko? Untuk fungsinya, bentuk kegiatan kami sebagai mitra perhutani, yang pertama kita ikut melestarikan alam di Gunung Lawu. Yang pertama. Untuk yang kedua, fungsi yang kedua, kita sebagai rescue di jalur pendakian Cemoro Sewu. Jadi selain rescue, kita juga ikut serta berhutani dalam melestarikan lingkungan alam di daerah Gunung Lawu, seperti itu. Apakah ada edukasi khusus Mas untuk pengunjung yang datang ke sana? Untuk edukasi kita untuk saat ini sudah melakukan perbaikan. Jadi bila mana ada pengunjung ataupun para pendaki itu kita melakukan briefing. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita bisa ngopi santai terlebih dahulu soalnya. Oh iya, terima kasih. Sudah saya tunggu dari tadi ini ya. Iya ya Mas ya. Ngopi Lestari. Iklan dulu. Kita melanjutkan mengenai Paguyuban Giri Lawu itu sebenarnya bagaimana sih organisasinya, dan dengan adanya Gunung Lawu yang sangat luas itu, untuk Paguyuban Giri Lawu sendiri itu berapa anggotanya? Apakah dari daerah Lawu aja apa juga ada dari daerah lain? Kita kurang lebih ada 50-an anggota. Itu terdiri dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Campur ya berarti? Campur. Iya. Jadi Kita kita saling tidak kerjasama. menutup akses. Tidak Intinya, harus dari Jawa Timur. karena kita paguyuban, jadi siapapun berhak masuk, siapapun berhak ikut. Yang penting kita totalitas pure, murni sebagai relawan. Ya. Intinya mengabdi untuk alam dan negeri ini. Gitu. Semisal nih Mas ya, saya ini pengen berkunjung ke sana gitu. Apakah ada edukasi khusus, mungkin ada persyaratan untuk sebelum saya mendaki gitu, dan ya mungkin bisa dijelasin? Untuk prosedur pendakian, kita registrasi dulu di loket registrasi. Kita tulis nama siapa saja anggota kita yang ikut naik. Nanti kita meninggalkan satu KTP dari ketua regu Sebagai penanggung jawab. Ya. Penanggung Seperti jawab. itu. Kemudian setelah itu kita adain briefing untuk pendaki. Jadi kita himbau larangan apa saja yang ada di Gunung Lawu, kemudian apa saja yang boleh dilakukan dari faktor keselamatan, kemudian dari faktor apa itu namanya, kearifan lokal. Ya. Soalnya tidak bisa dipungkiri faktor kearifan lokal itu kalau di Lawu masih kental, Pak. Ya. Jadi di sana itu ya harus jaga sifat, jaga perilaku, jaga omongan, seperti itu. Sudah banyak sekali yang terjadi di Gunung Lawu. Jadi jangan sampai
Melanggar apa yang sudah dibriefingkan. Seperti halnya bila mana kita rombongan, jangan sampai kita meninggalkan rombongan, jangan sampai terpecah dari rombongan, itu sangat perlu. Bila mana ada yang sakit, kalau rombongan satu saja yang harus turun mengabarkan ke pihak base camp, biar nanti ada tindakan kelanjutan. Terus juga himbauan lagi untuk jangan sampai terpecah rombongan itu sangat penting, karena beberapa tahun yang lalu itu sempat kejadian ada pendaki yang hilang sampai sekarang belum diketemukan sama sekali, dan jasad atau bekasnya itu tidak diketemukan sama sekali. Itu ada satu pendaki karena terpisah dari rombongan, dia merasa bisa hebat, pamer ke temennya, buru-buru sampai ke sana harus duluan, akhirnya terpecah sama rombongan. Jadi jangan sampai ada kejadian yang serupa. Dan juga ada lagi, jangan sampai melanggar, misalnya dari pos bawah. Itu pos bawah itu sudah memberitahu jangan sampai keluar jalur, istilahnya kalau naik dari Cemoro Sewu turun harus Cemoro Sewu juga. Oh gitu. Iya, jangan sampai naik Cemoro Sewu turunnya Jawa Tengah atau di Jawa Timur tapi sisi yang lain. Karena bila mana nanti ada himbauan yang terjadi di 2015 kemarin, yakni kebakaran hutan, jadi sampai terjadi korban terbesar kemarin itu adalah 9 orang meninggal di pos 3 ke atas. Jadi itu karena kurangnya sosialisasi. Karena pendaki yang meninggal dari jalur Cemoro Sewu itu adalah pendaki yang naik dari jalur lain. Oh, tidak lewat itu tadi. Tidak, jadi jalur Cemoro Sewu sudah tutup. Satu minggu lebih, iya. Jadi akhirnya dia naik dari jalur lain, turunnya via jalur Cemoro Sewu. Karena nekat, karena dia ngelanggar itu Melanggar, tadi. ya. Jadi memang aturannya benar-benar ketat ya, Iya. Mas, ya? Harus ikutin Iya. terus. Kalau Iya, naik lewat yang jelas Cemoro tidak Kandang, boleh ya. lintas itu. Iya. Harus turun Cemoro Kandang. Naik Candi Cetol, turun Candi Cetol, karena untuk pengawasan, mudahnya pengawasan, karena tiap naik itu kan ada pencatatan. Ini naik tanggal sekian, nanti tanggal sekian harus turun, Pak. Jadi paling enggak 3 hari 2 malam orang naik gunung itu, paling tidak, paling lama ya sekian. Itu sudah batas waktu Sudah maksimal. batas waktu. Oh, iya. Jadi kalau 3 tanggal sekian hari enggak, turun otomatis dari tim PGL juga dari Perhutani Mencari. kan harus menyisir, Menyisir. cross check. Pernah nggak dari tim Paguyuban Giri Lawu itu mendampingi dari para pendaki itu, Mas? Kalau untuk tim dari kita, dari PGL itu justru utamanya memang diperuntukkan untuk menjadi tour guide. Iya. Jadi itu adalah salah satu income juga dari buat saudara-saudara kita yang di PGL itu adalah menjadi tour guide. Kalau untuk rescue-nya, evakuasinya kita kan benar-benar pure relawan gitu. Untuk teknis koordinasi antara PGL dengan Perhutani itu seperti apa sih, Pak? Kalau Oke. Mungkin Masnya atau Iya. Pak Menteri? Ya, oke. Untuk koordinasi ya selalu kita koordinasi karena apa? Posnya PGL itu kami memfasilitasi di situ ya. Jadi sehingga saya sendiri atau mungkin dari Perhutani lain itu mudah untuk berkomunikasi. Di samping itu tadi sudah saya sampaikan, saya juga punya mitra kerja atau punya relasi dengan teman-teman dari RAPI. Itu fungsinya. Jadi kita kalau sudah kondisi di hutan itu untuk sinyal handphone jelas tidak ada. Jadi kami harus punya relasi yang punya frekuensi dari handitalki itu. Untuk kegiatannya itu, Pak, dari Paguyuban Giri Lawu itu sebenarnya apa aja sih? Kegiatan kita banyak ya. Mungkin
apalagi sekarang ini kan juga sudah ada gambaran, mungkin nanti di Agustus yang akan datang kita ada upacara bendera. Itu kan biasanya didatangi oleh para pendaki, komunitas-komunitas pecinta alam dari berbagai daerah. Itu kan suka upacara di gunung. Jadi mungkin yang akan datang kita buat kegiatan tersebut adalah melakukan reboisasi. Jadi penanaman bibit pohon di sela-sela tanah yang tidak ditumbuhi oleh pohon lain. Bila mana ada pendaki yang juga ingin melakukan reboisasi, kita perbolehkan. Kita siapi bibitnya gratis, iya, tanpa dipungut biaya. Bahkan kalau mereka mau menanam pohon dengan sesudah menanam di foto, kita kasih reward. Bisa kita kasih stiker atau lainnya, bisa kita kembalikan uang tiketnya. Nah, Jadi untuk menarik iya. pengunjung juga Iya. ya. Iya. Iya. Jadi juga perlu diketahui dari teman-teman PGL ini, koordinasi dengan kami perhutani ya tentunya, baik arahan Selalu. dari Pak Waka maupun dari Bu ADM, Pak Asper, ini sudah punya persemaian mandiri yang di situ ada tertuliskan melu ikut urun gitu. Iya. Jadi melu ikut urun. Jadi dari teman-teman ini juga selalu aktif untuk melestarikan bumi Gunung Lawu tentunya. Untuk tiket masuknya ke Gunung Lawu itu berapa sih? 25 untuk tiket pendakian. masuk iya, jadi mulai dari awal itu 5.000, bahkan dulu 500 sebelum berdirinya Iya. teman-teman PG itu 500 sampai naik-naik, sekarang sudah 25. Sekarang sudah 25 untuk Iya. tiket pendakian. Tiket pendakian. Nah, kalau untuk jalan-jalan itu Di situ selain ada wisata pendakian ya, di situ juga ada wisata Gerbang Lawu yang nanti di situ. Kayak gimana itu? Nah, itu Ceritakan sedikit aja. untuk Gerbang Lawu itu nanti ada tempat selfie, terus untuk rekan-rekan yang mungkin mau ndaki ndak kuat untuk camp, mungkin di camping situ. ground. Jadi Iya. Gerbang Lawu itu adalah Nah. start sebelum Masuk pendakian ke pendakian. atas. Iya, terus nanti ke depannya insya Allah mau diadakan di situ juga ada kayak pendidikan tentang alam. Nanti Iya. dari teman-teman PGL ini Sekolah alam. nanti Iya. barangkali bisa menambah untuk income di teman-teman PGL. Jadi kalau Sabtu Minggu banyak pengunjung yang istilahnya keluarga, mungkin anak-anaknya nanti bisa kita rekrut, kita ajak untuk ya kita menggambar atau kita pengenalan tentang alam. Terkait Hmm. program yang sudah terrealisasikan nih dari Paguyuban Giri Lawu itu sebenarnya apa dan yang belum itu apa sih Mas? Kalau untuk program yang sudah terrealisasi, kita reboisasi pasca kebakaran di 2015 dari kita sendiri, dari perhutani dan dari mahasiswa-mahasiswa pecinta alam di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita sama-sama reboisasi Bareng-bareng. dan alhamdulillah sekarang Gunung Lawu itu sudah hijau. Sudah hijau, iya. Jadi di tahun 2019 dari teman-teman PGL itu sudah menanam bersama di Puncak Lawu. Itu kurang lebih. Asik ya Pak kayaknya. Oh iya, di sana ada penanaman kurang lebih 4.000 pohon ya kita Iya, kemarin. Itu dari swadaya teman-teman dari PGL, perhutani, Ke itu. masyarakat sekitar yang Dari punya LDH. bibit-bibit itu kan. Jadi kita punya rekan yang bikin bibit, itu bibit damar itu kan. Iya, Nah, damar itu itu. ditanam di Lawu. Karena di Lawu itu tidak sembarang Tanaman. Tanaman bisa yang hidup. bisa hidup. Iya. Oh gitu. Iya. Itu Iya. tergantung dari tanahnya atau memang dari sananya mitos Mas? Bukan Ya, mitos, Dari tapi ketinggian ya, Ketinggian. ketinggian, Iya. juga dari cuaca dari cuaca. di sana. Untuk kendalanya apa aja sih Mas dari dulu sampai sekarang nih yang paling menantang apa aja? Kalau kita kendala di bidang rescue atau evakuasi itu kita biasanya terkendala di komunikasi. Kita Karena nggak ada sering sinyal sekali, tadi ya? iya, Iya. karena kadang kita Kadang- pakai HT itu tidak tembus. Oh, Kurangnya apa ya? Karena medannya itu enggak
datar atau Terjal ya, Mas. ini Iya. tertutup. Jadi setelah kita naik kita turun. Jadi kan kalau untuk gelombang HT itu kurang ini. Yang paling berat ya itu di komunikasi, kemudian keterbatasan personil. Iya. Mungkin kita udah personil kita terbatas, kemudian evakuasi 3 kali gitu kan kita sudah capek. Dalam sehari kita nggak sekali. Pernah kita juga mengalami dalam sehari kita Panen. Jadi bisa 3-4 kali 4 kali kita evakuasi. evakuasi. Hmm, Hanya waktunya yang berbeda ya. waktunya saja. Iya. Dalam sehari kita 4 pernah. Hari ini kita evakuasi, besok evakuasi lagi juga pernah. Iya. Jadi Kendalanya ya seperti itu. Terus Kalau dari dengan medan yang tidak bisa dijangkau oleh motor. Motor juga Motor ya. hanya bisa Sampai kita pos sampai satu. pos Pos 1. 1. Tapi pos 1 Itu naik pun harus pakai driver khusus ya Iya. Pak Agung ya. karena jalannya kan ekstrim, batu. Jadi pakai trail, kalau drivernya nggak handal pasti jatuh. Jadi memang Ekstrim. ekstrim, lah. ya benar-benar ekstrim. Namanya juga pendakian kan wisata ekstrim. Ya. Terus untuk kedepannya bagaimana dengan adanya kendala tersebut, Mas? Ya kita bukan merasa itu sebuah kendala sih sebenarnya, karena wisata ekstrim itu harus sudah siap resikonya. Kalau itu kendala kita kita anggap sebagai kendala, yang nantinya itu gunung menjadi hilang ini sifat keasliannya Ya. akhirnya. Jadi biarkan itu tetap seperti itu, kita yang harus memperbaiki diri. Seperti halnya bila mana ada pendaki, jadi kita selalu mengingatkan, pikirkan ketika kamu itu nanti naik, juga pikirkan kamu itu nanti turun. Jadi jangan hanya memburu pada puncaknya, tapi lebih fokuslah ketika nanti kamu akan turun, agar kita selamat. Jadi Iya. kalau pecinta alam itu sering dikenal tujuan utama itu bukan puncak, tapi kembali ke rumah dengan selamat. Iya. Jadi Tujuan utamanya masih itu ya, Mas? Iya. tujuan utama memang harus kembali ke rumah. Jadi jangan hari ini kita naik gunung, kita harus sampai puncak, jangan. Puncak itu hanya bonus yang Bonus. perlu diperjuangkan. Apalagi kita berombongan, kadang salah satu anggota kita ada yang sakit, akhirnya kita tinggal, kita memburu puncaknya, tapi tahu-tahu yang sakit ini tidak kita rawat, ya kan, akibatnya fatal, bisa saja dia meninggal dunia. Jadi kebanyakan yang terjadi para pendaki itu adalah kurangnya rasa kekeluargaan, rasa persahabatan sesama teman. Solidaritas. Iya, Solidaritasnya solidaritas, sangat kurang sekali. betul. Jadi di Iya. sini saya juga menghimbau pada kaula muda sekarang, apabila melakukan pendakian di suatu gunung itu mohon kembali untuk bisanya menguatkan solidaritas. Jadi jangan sampai kita meninggalkan teman gara-gara kita memburu puncak atau gara-gara kita ingin turun lebih cepat. Jadi satu sakit, jadikanlah diri Anda sakit semua. Berangkat bersama, Berangkat pulang bersama, bersama. pulang pun bersama. Bersama. Karena naik gunung itu adalah sudah pilihan Anda, sudah pilihan kalian, ya kan? Karena di gunung bila mana terjadi masalah, tim rescue tidak bisa menolong dengan cepat, ya kan? Tapi apakah ada tanda petunjuk untuk pendakian? Kalau petunjuk pendakian selalu Bisa. ada. Ada ya? Iya, Jalannya lengkap sudah itu. jelas, terus di persimpangan sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Ya. Bahkan ada tanda himbauan di saat Himbauan. tempat-tempat yang ekstrim lah. Iya. Itu ada semua. Kami sudah membuatkan kerjasama dengan teman-teman PGL. Jadi untuk kedepannya ya mudah-mudahan nanti intinya Gunung Lawu itu bisa hijau, benar-benar hijau gitu ya. Tujuan kita Nah, terus Gunung Lawu tetap hijau, Nah. mata air tetap terjaga, terjaga. ya kan, sampahnya pun juga
bisa dikendalikan. Ya. Dan pertanyaan saya yang terakhir nih, apa harapannya untuk pastinya kelestarian Gunung Lawu? Mungkin dari Pak Mantri terlebih dahulu. Oh iya, kami dari Perhutani untuk kelestarian Gunung Lawu ya yang jelas kami harus selalu bersinergikan dengan teman-teman relawan, LMDH dan lain sebagainya, karena dengan adanya teman-teman PGRI sudah sangat membantu sekali. Karena apa? Yang saya hebatkan lagi, dengan adanya PGRI sudah bisa membangun musola yang cukup besar yang di Cemoro Sewu itu. Jadi kedepannya nanti kami akan ya tadi sudah saya sampaikan untuk pendidikan tentang alam untuk anak-anak kecil. Jadi biar nantinya sudah besar itu memahami seperti apa itu alam sing lestari dan seperti alam yang sudah rusak kayak apa, bisa membedakan itu tentunya. Harapan saya ya semua elemen bisa bersatu untuk menjaga kelestarian Lawu, untuk menjaga kestabilan kehidupan alam di Gunung Lawu agar semuanya bisa menikmati dan bisa menghidupi masyarakat di sekitar Lawu seperti itu. Mulai dari anak-anak sampai orang tua harus bersatu. Jadi dari programnya Pak Pri mungkin menanamkan peduli lingkungan sejak dini seperti itu. Terima kasih Mas. Untuk yang terakhir dari Mas Agung mungkin. Kalau dari saya hanya sekedar menegaskan dari Mas Miko dan Pak Supri itu jaga alam, maka alam akan jaga kita. Ya. Hanya itu saja intinya. Jadi itu sudah meliputi semuanya. Ya itu aja mungkin dari kami penjelasan singkat tentang Gunung Lawu. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa sekali Pak Mantri, Mas Migo, dan Mas Agung. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin. Dari ngobrol santai pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kelestarian Gunung Lawu dapat terjaga kelestariannya dengan adanya sinergitas KPH Lawu bersama Paguyuban Giri Lawu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.